pelatih timnas Brasil U17, Felipe Lil terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, terutama saat melihat Jakarta International Stadium. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Iya, orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Ini bukan kerja satu orang, ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Timnas Brasil U17 yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia U17 tergabung di grup C bersama Inggris, Iran, dan Kaledonia. Brazil akan menjalani seluruh laga fase grup di JIS. Sebelum laga pertandingan Brazil versus Iran, Lil menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan JIS. Lil mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ia mengatakan sangat gila sambil menggelengkan kepala saat melihat kemegahan stadion JIS dalam rilis resmi Piala Dunia U17. Lil mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brazil U17 sejak drawing grup dan penetapan jadwal Piala Dunia U17 2023 dilakukan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut Indonesia punya stadion megah. Ia mengatakan baru pertama kali ke Indonesia, awalnya tidak tahu di stadion mana akan bermain. Ia pikir mereka tidak punya kesiapan yang matang untuk menjadi tuan rumah. Tapi usai melihat stadion JIS, mereka mengaku kaget dengan keseriusan Indonesia. Ini adalah stadion besar, punya keindahan, dan ia kaget karena Indonesia bisa membuat stadion seperti itu. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di 4 stadion di Indonesia. Pertama adalah Stadion JIS, kedua Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Sijala Harupat. Menyaksikan keindahan petanaman, tapi tempat di mana kita bagian dari alam. Dalam bahasa Indonesia, taman itu satu kata. Dalam bahasa Inggris ada 2. Satu namanya garden, satu namanya park. Pusing mengatasi banjir dan macet. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan lebih suka menanam pohon. Ia mengklaim alasan ia kerap kali menanam pohon di berbagai titik di ibu kota, yaitu untuk menghijaukan Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia memamerkan kinerjanya selama 3 bulan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.
Selama 3 bulan ke belakang, ia telah menata 238 taman. Hal itu dilakukan untuk menghijaukan ibu kota. Pemprov DKI Jakarta bakal terus giat menanam pohon di berbagai titik di ibu kota. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono dan Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, dan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pasca Royce, menanam pohon jenis tabebuya di Taman Sensori. Ia pernah menanam pohon di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Sementara itu, Taman Tebet atau yang sekarang dikenal dengan nama Tebet Eco Park yang direvitalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai taman kota terbaik dalam penganugerahan penghargaan Adipura. Tentu saja penghargaan ini diklaim oleh para buzzer politik sebagai kerja Heru Budi Hartono. Padahal penghargaan dalam bentuk plakat Adipura kategori taman terbaik ini adalah kerja Anies Baswedan. Plakat Adipura tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Dalam kesempatan ini, Munjirin juga menerima Piala Adipura kategori Kota Metropolitan, seperti wilayah kota kabupaten lainnya di Jakarta. Ini berkat kerjasama semuanya. Penganugerahan penghargaan Adipura ini digelar di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta Pusat. Taman Eco Park dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk menjadi ruang publik atau ruang ketiga di Jakarta. Taman ini dibangun bukan sebagai tontonan, teman sebagai tempat bermain, sebagai ekosistem yang hidup, bukan saja untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk yang ada di sekitar. Selain ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi warga, Tebet Eco Park bisa diakses gratis untuk menikmati keindahan alam terbuka di tengah kota. Konsep Eco Park di taman ini semakin terasa dengan pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami, serta teknik soil bioengineering di saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan ini juga menyerasikan kembali saluran air dan taman yang dilalui sebagai satu kesatuan ekosistem yang alami. Dengan demikian, kualitas air dapat diperbaiki dan keanekaragaman hayati dapat dipulihkan. Tebet Eco Park diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet. Nama Eco Park dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Eco Park menurut Anies lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Taman ini menjadi tempat mengirim pesan kepada penghuni kawasan urban bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan beton pencakar langit dan beton yang mencekram bumi, di tempat ini diubah menjadi tempat kehijauan dan kebiruan bersatu. Tebet Eco Park menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Anies dalam akun Instagramnya sempat menyampaikan, Tebet Eco Park merupakan taman berskala besar ketiga yang direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap taman-taman di Jakarta ramah anak dan keluarga setelah direvitalisasi. Tebet Eco Park adalah taman berskala besar atau taman grande ketiga yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta setelah Taman Mataram dan Taman Puring. Taman-taman kota di Jakarta direvitalisasi menjadi taman dan ruang terbuka hijau yang ramah anak dan keluarga. Selain itu, taman sebagai sarana interaksi warga yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan foto-foto momen berkeliling di Taman Eco Park. Anies juga bertanya apakah masih ada yang kurang dari Tebet Eco Park. Ia mengajak warga menyampaikan saran soal Tebet Eco Park lewat aplikasi. Namun, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup sementara Tebet Eco Park Jakarta Selatan. Taman ini bakal ditutup hingga akhir Juni mendatang. Penutupan dilakukan setelah semraut PKL dan parkir liar. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan rapat untuk mengambil langkah antisipasi keramaian di Tebet Eco Park. Pembangunan Tebet Eco Park lebih dari sekedar untuk membangun sebuah tempat interaksi. Ini harus menjadi tempat mengirimkan pesan kepada kita semua, penghuni kawasan urban dimanapun berada, khususnya di Jakarta, bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan sebagai tempat beton-beton pencakar langit, di tempat ini diubah
menjadi sebuah tempat di mana hijauan dan kebiruan bersatu. Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi potret ketika arogansi Ahok dikalahkan kolaborasi Anies Baswedan. Disebut arogansi karena pada tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menggusur rumah warga, lalu mereka dipaksa pindah ke Rusunawa. Jargon kolaborasi didengungkan oleh Anies Baswedan sebagai pengganti Ahok dalam menata kembali Kampung Akuarium. Pada Agustus 2020, Kampung Akuarium dihidupkan kembali. Bahkan, Kampung Akuarium diproyeksikan menjadi kampung percontohan bagi perkampungan lain di Jakarta. Satu ketika di suatu masa, saat ada penggusuran lagi di bumi Indonesia, di Kampung Akuarium, kolaborasi itu nyata. Kenapa di sini tidak bisa? Arogansi apa lagi yang jadi alasan sehingga tidak bisa kerjasama? Tulis akun Twitter Angga Putra. Pembangunan akuarium kini menemui treknya dengan melibatkan masyarakat setempat, membangun pijakan kesetaraan di Kampung Akuarium. Masyarakat yang berdaya mengelola dan membangun ekonominya lewat koperasi. Koperasi yang jadi cita-cita pendiri bangsa. Utopia dijejakkan ke bumi lewat kampung ini. Lebih jauh, melihat misi keadilan sosial dan kemandirian masyarakat dalam penataan Kampung Akuarium yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan. Bagi saya sendiri, kampung ini adalah misi tentang apa yang dipelajari di buku-buku tentang keadilan sosial dan masyarakat mandiri. Melihat dari dekat bagaimana para penggerak mewujudkan mimpi, perjuangan masyarakat jadi sajian utama. Wacana ini bukan hanya sekedar wacana, tapi memang benar-benar terrealisasi dan kita bisa lihat, kita bisa sentuh, dan kita bentar lagi kan nempatin. Senang banget. Selama 5 tahun berjuang, alhamdulillah udah terbukti ada bangunan. Kita dari awal bentuk kamar mandi udah disosiasikan. Dari awal kami udah merelakan diri untuk sama-sama satu unit, ukurannya sama gitu. Meskipun dulunya ada yang besar, ada yang kecil, tapi kami merelakan untuk ukuran yang sama di rumah susun ini. Memang, kebijakan Anies Baswedan kerap menimbulkan kontroversi bagi orang-orang yang tidak paham dan juga membenci Anies Baswedan karena menjadi pendukung Ahok pada Pilgub 2017 yang lalu. Kebijakan Anies Baswedan yang tegas memberlakukan PSBB telah memunculkan ria, pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apa yang dilakukan Anies dalam kepemimpinannya sudah cukup bagus dan mumpuni. Hanya saja, dengan adanya kritik yang konstruktif akan menambah bagus kualitas kepemimpinan dari mantan Mendikbud itu. Memang, Gubernur DKI Jakarta telah diakui membuktikan terutama dalam melayani masyarakatnya dengan sungguh-sungguh. Jakarta itu mengatakan banyak tuduhan yang diberikan kepada Anies Baswedan tidak jelas indikatornya dan tidak berdasar pada data dan fakta yang jelas. Padahal Anies Baswedan telah melakukan banyak untuk Jakarta dan juga diberikan penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Langkah sigap dan pemberani dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan pandemi COVID-19 saat normalitas baru diberlakukan patut diacungi jempol. Anies turun langsung menginstruksikan ke petugas kesehatan dan seluruh jajarannya untuk segera mengecek kesehatan seluruh masyarakat Jakarta. Disinilah kehebatannya Anies Baswedan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya guna mengetahui kondisi kesehatan seluruh masyarakatnya. Apakah nantinya ada atau tidak warganya yang terindikasi COVID-19. Selain itu, gaya kepemimpinan Anies Baswedan santun dan agamis dan tidak banyak diekspos untuk pencitraan. Gaya bicara sang gubernur juga sangat berkelas, tidak marah-marah dan menunjukkan karakter penyabar dan pemikir sejati. Di sini dapat dilihat seorang pemimpin yang punya bobot, bebet dan bibit yang telah diturunkan oleh ketokohan Bapak bernama Baswedan, seorang pejuang nasional. Pelayanan publik di ibu kota sejauh ini juga bagus, karena alasannya Gubernur DKI Jakarta telah membuat keseimbangan. Ibu kota kadang-kadang sedikit ada perbedaannya dengan ibu kota negara. Gubernur Anies Baswedan bisa mengimbangi dalam tata administrasi pelayanan publiknya antara kebutuhan negara dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Dalam pelayanan publik seperti KTP, KK, akte dan lainnya telah dilakukan satu pintu dengan jemput bola, artinya masyarakat langsung didatangi petugas kelurahan ke rumahnya masing-masing.
sehingga tidak dipersulit. Sedangkan masalah klasik, yakni banjir, telah menjadi persoalan klasik. Siapapun gubernurnya pasti mengalami persoalan yang sama, yaitu banjir. Jadi, memang perlu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat juga ikut proaktif mencegah banjir. Di sini prinsipnya adalah kesadaran individu masing-masing warga, tidak melulu menyalahkan pemimpinnya.